Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafil dari kelas A4. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS statistik sosial. Nah, oke, pertama-tama kita data yang sudah dirangkum yaitu ini guys. Nah, Excel guys. Nah, di sini yang pertama yaitu respondennya ada 91 ya guys. Nah, setelah itu kita spill dulu ya guys. Spill. Nah, ini guys. Nah, oke, sorry guys. Nah, setelah itu kita mempunyai dua variabel. Yang pertama X dan Y. Yang pertama yaitu bebas dan terikat. Ini guys, variabelnya guys. Set. Setelah itu guys, kita membuka SPSS ya guys ya. Nah, sebelum itu kita ke bagian ini ya guys, apa namanya, variable view. Kita pencet dan kita mengubah viewless dan measure guys ya. Ini kita masukkan satu persatu. Oke, kita masukkan satu persatu. Ini guys. Nah, ini guys, kita masukkan satu persatu. Jika sudah semua, Nah, di situ jika sudah selesai semua, lanjut kita ke data view. data view. Straight. Anjay. Kita guys. Dor. Sorry guys. Oke, setelah kita melihat ini, habis itu kita ke Excel ya guys ya. Kenapa ke Excel? Karena kan kita harus mengeblok dulu ini. Nah, ini kan data-data guys. Nah, kita salin ke ini guys. Nah, itu tadi. Oke. Setelah itu kita langsung masuk ke materi ya guys ya. Oke. Setelah itu kita masuk materi pertama yaitu statistik deskriptif pada SSR. Nah, berarti itu variabel X. Jadi jawaban responden berdasarkan variabel produk dapat dilihat berdasarkan tabel berikut. Nah, ini guys, contoh tabelnya. Nah, dan ini jawaban kuesionernya. Nah, setelah itu kita masuk ke SPSS untuk mencari statistik, yaitu Kita view. Analyze. sorry guys, sorry. Klik analyze. Nah, yang pertama klik analyze. Kita masuk ke deskriptif statistik. Seret, kita geser ke frekuensi. Dipilih Nah, satu persatu. kita pindah satu persatu. Setelah itu, setelah kita pindahkan satu persatu ya, kita pencetin oke. Nah, setelah itu kita masuk ke ini guys, ke frekuensi table. Nah, ini guys, contoh-contohnya. Nah, kayak ini setuju tidak setuju, sangat setuju gitu guys jawabannya. Dari kita mencari statistik deskriptif. Setelah itu kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, materi yang kedua yaitu uji validitas menggunakan analisis korelasi person produk. Nah, ini guys contoh tabelnya teman-teman. Ini terus kita menggunakan cara tanpa SPSS yaitu ini guys. Nah, ini teman-teman, kita spill pakai ini. Nah, gitu guys. Ini guys, perhatikan baik-baik. Nah, gitu. Setelah itu kita masuk ke SPSS teman-teman. Kita apa namanya, masuk ke analyze, terus ke correlate. Nah, kita masuk ke yang pertama ini guys. Ini dash. Terus kita pindahkan dash satu persatu ya guys. Terus kita ini pencetin ini dulu to tailored. Terus oke. Terus
ini adalah hasil correlate produk yang tadi correlate product version, yaitu ini hasilnya guys. Kita ini, nah ada ini gitu guys. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ini uji readabilitas menggunakan kode Crowbatch Alpha. Nah ini guys, dari pengambilan Crowbatch Alpha ini sekali ini masuk ke tes primary, dan ini hasil uji tabelnya ini guys. Nah, setelah itu kita masuk ke SPSS ya guys ya. Setelah kita masuk ke apa namanya SPSS, kita masuk ke analyze, terus kita masuk ke scale, terus kita masuk yang pertama readabilitas analyze, terus kita masukin satu persatu dipindahin sini tanpa ini ya, menyatukan total, sorry. Nah terus itu kita oke. Nah ini guys, variablesnya ketemunya gini guys. Oke, kita lanjut materi yang keempat. Nah yaitu ada uji normalitas probability plot. Nah apa itu? Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual pada model regenerasi berdistribusi normal atau tidak. Nah kita langsung lanjut ke SPSS saja ya teman-teman. Nah, kita masuk ke pastinya analyze, kita masuk ke regression, terus ke linear. Setelah itu ini kan ada dependent dan independent. Nah yang dependent itu Y dan independennya itu X. Nah kita klik plots, setelah itu kita normalin probability plot, terus kita continue, terus oke, kita masukin dah. Nah kita scroll. Nah ini guys, ini jawaban atau hasil dari yang probability regression standar. Nah oke. Tapi dari hasil ini tuh kalau seperti ini lurus itu hasilnya distribusinya itu normal, tapi kalau yang tidak lurus itu tidak normal gitu teman-teman. Itu kita kan yang selanjutnya itu kita uji normalitas kolomograf Simrov. Nah ini guys, ini pengertiannya yaitu uji normalitas Simronov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai regenerasi berdistribusi normal atau tidak. Model regenerasi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Nah ini tabel yang tadi guys. Nah setelah itu untuk hasilnya sendiri sudah yang kita cari tadi ya guys, outputnya, yaitu kita masuk ke hasilnya deh guys. Ini guys hasil dari materi kolmograf. Nah ini guys ada model summary, ANOVA A, coefficients, terus ada residual statistik itu guys. Nah oke, kita lanjut ke materi ke-5. Oke, kita yaitu analisis regenerasi linear berganda. Nah kita itu ada Y sama dengan 1,088 plus 0,237 X1 plus 0,349 kali 2 plus 0,2173 plus 0,158 kali 4. Nah keterangannya yang Y itu tingkat penjualan. Nah X1 itu produk, X2 harga, X3 itu tempat atau saluran distribusi, yang X4 promosi. Nah itu yang kita dapatkan hasil ini guys, yang koefisien. Nah oke, kita lanjut masuk ke tadi ya guys, hasilnya tadi. Nah
kita inilah hasil dari regenerasi linear berganda. Sorry guys. Nah ini X B kan bisa R beta ini. Oke guys. Oke, materi selanjutnya yaitu uji simultan F. Nah, apa itu uji simultan F? Nah, uji simultan F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen Y. Hasil uji F dapat dilihat pada output ANOVA. Nah, kita masuk ke ANOVA tadi ya guys. Nah ini guys, ANOVA. Nah, ada model regression, residual, dan total. Nah, sum of squares-nya itu ada 950 dan residualnya 433,798 dan totalnya 107,0,747. DF-nya 3, bawahnya yaitu 87, 90, main of square-nya 212,317, bawahnya 4,986, F-nya 42,581 dan sig-nya 0,0. Oke, sudah. Materi selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi R2. Apa itu uji koefisien determinasi? Yaitu dari koefisien determinasi merupakan besaran yang menunjukkan besarnya variasi variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independennya. Dengan kata lain, koefisien determinasi R2 ini digunakan untuk mengukur seberapa jauh variabel-variabel bebas dalam menerangkan variabel berikutnya. Setelah itu, pada output model summary dari hasil analisis regenerasi linear berganda, berdasarkan output tersebut diperoleh nilai R2 atau R square sebesar 0,675 dalam buka kurung 0,821 X 0,821 tutup kurung atau 67,5%. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi sumbangan pengaruh fungsi produk, harga, tempat atau saluran distribusi, dan harga variabel independen terhadap tingkat penjualan variabel dependen. Nah, ini tabel model summary ya. Kita masuk ke hasil yang tadi guys. Nah, ini adalah hasil saya yang materi sebelumnya. Materi ini hasilnya model summary-nya ini R square-nya R-nya gini, R square-nya ini, adjust R square-nya ini, standard error ininya ini. Gitu guys. Nah, oke, kita sudah di ujung materi ya guys ya. Materi terakhir yaitu uji parsial T. Apa itu? Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regressi pada baruan pemasaran dan tingkat penjualan secara parsial atau secara keseluruhan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Nah, jadi begitu guys. Kita langsung masuk aja ke tabel yang kita itu. Kita langsung ini guys ya. Sig-nya itu ada ini guys, sig-nya. Kita spill ini dulu sebelum ke sig. Kita spill konstan berapa, X1 nya berapa, X3 nya berapa, ini dan aku akan membacain ini guys, sig-nya. Nah, sig-nya pun 0,1, 0,7 dan yang 0,1 itu ini guys, konstan. Nah, itu 0,1. Nah, yang X1 itu 0,7, X2 nya 0,0, X3 nya 0,041 gitu guys. Nah, oke, kurang lebih seperti itu dari materi-materi yang saya jelasin. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Rafil, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Dadah, makasih guys.